orang yang tadi Allah angkat derajatnya, yang disebut orang yang berilmu, hakikatnya adalah orang yang berilmu adalah orang yang tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdahu la syarikalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat, pemirsa, Da'iza Inteleksia yang saya hormati, alhamdulillah pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam rangka tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabri, sharing ilmu, berbagi sebagai kewajiban kita sesama umat muslim. Sahabat, pemirsa Da'iza Inteleksia yang saya cintai, kali ini saya akan berbicara tentang hakikat orang yang berilmu. Hakikat orang berilmu adalah sebelum kita mengatakan sebenarnya yang disebut orang yang berilmu itu yang bagaimana. Di dalam kitab Adab Ta'lim wal Muta'allim halaman 20, Kiai Haji Hashim Asy'ari menukil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbih wal bahsu anhu jihad wa badlahu qurbah wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah." Yang artinya, belajarlah ilmu. Sesungguhnya mempelajari ilmu adalah suatu kebaikan. Mencari ilmu adalah ibadah. Mengingatnya adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Bersungguh-sungguh terhadap ilmu adalah sebuah pengorbanan. Mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan adalah sedekah. Artinya luar biasa nilai ilmu pengetahuan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap apapun yang kita lakukan mengenai ilmu pengetahuan, semuanya bernilai ibadah. Ya. Karena itu artinya orang yang berilmu kedudukannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang bagaimana? Gitu. Ya. Di dalam Al-Quran sudah jelas Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat. Siapa? Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Siapapun itu. Yang kedua, ya,
orang yang menuntut ilmu. Artinya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yang beriman di antara kamu. Artinya terpilih orang yang beriman saja. Tetapi bagi orang yang berilmu tidak. Siapapun, mau bentuknya seperti apa, warna kulitnya mau hitam mau putih, agamanya apapun, yang penting berilmu, maka Allah akan angkat derajatnya. Karena itu sungguh luar biasa kedudukan ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, arfa'un nasi 'indallah manzilatan man kana bainallah wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Kedudukan tertinggi manusia di sisi Allah adalah para nabi dan ulama. Ulama itu artinya orang-orang yang berilmu. Karena itu kita ingin tahu sesungguhnya orang yang berilmu itu apakah titelnya banyak? Atau yang seperti apa yang disebut dengan orang yang berilmu, yang disebut oleh Allah akan aku angkat derajatnya, angkat derajatnya, yang bagaimana? Maka di dalam sebuah kalimat Masyruk rahimahullahu ta'ala, pesan bijaknya mengatakan, kafa bil mar'i ilman ayyakhshallah wa kafa bil mar'i jahlan ayyujaba bi'amalihi. Yang seperti apa yang disebut orang berilmu? Ternyata yang berilmu menurut tabi'in, Masruk rahimahullahu, cukuplah seseorang dikatakan berilmu tak kala dia takut kepada Allah Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung. Dan cukuplah seseorang dikatakan bodoh ketika dia merasa bangga dengan amalannya. Maka kita di sini bisa ambil hikmah, kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang tadi Allah angkat derajatnya, yang disebut orang yang berilmu, hakikatnya adalah orang yang berilmu adalah orang yang tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertambah rasa cintanya kepada Allah Ta'ala, yang bertambah rasa menjaga relung hatinya untuk dihinggapi sifat-sifat sombong, sifat hasad, iri, dengki. Itu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang senantiasa dapat menahan dirinya dari akhlak yang buruk, mencaci maki orang, berkata kasar, mencela atau merendahkan orang lain. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, laisal ilm bikasratir riwayah walakinnal ilm al khasyah. Ilmu itu bukanlah banyaknya hafalan riwayat, bukan. Orang yang disebut berilmu adalah melainkan rasa takutnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari para ulama yang mengatakan, dan bahkan Allah memperkuat lagi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, dalam surat Fatir ayat 26. Shadaqallahul azim. Bahwa kata Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah hanyalah ulama, artinya orang yang berilmu. Kita bisa tarik kesimpulan dari apa yang tadi disampaikan dari awal, bahwa orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berilmu, hakikatnya adalah orang yang bertambah
dan takut atau bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang di hakikatnya bisa disebut orang berilmu. Karena itu, mari kita semua sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang ingin disebut orang yang berilmu, jangan hanya titelnya yang bertambah, jangan sekolahnya yang panjang saja, jangan pula yang kita punya cita-cita A, B, C, D, keduniaan yang kita kejar. Tapi sesungguhnya di mata Allah, orang yang berilmu adalah orang yang bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga takwanya meningkat, menjalankan segala apapun perintah Allah dan menjauhi segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, sahabat, pemirsa Da'iza Inteleksia, semoga Allah membimbing kita semua. Semoga kita menjadi umat pilihan, umat yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkedudukan orang yang berilmu, bagian daripada ulama yang Allah janjikan bahwa derajat ulama sama dan tinggi kedudukannya di mata Allah seperti para anbiya, para nabi-nabi kita terdahulu. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi umat pilihan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk diri saya pribadi, dan untuk para pemirsa Da'iza Inteleksia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da'iza Inteleksia membaca, berfikir, dan berkarya.